Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Halo Taurus, kali ini aku akan melakukan reading mengenai bagaimana keadaan dia saat tidak ada komunikasi dengan kamu ya. Kondisinya di sini mungkin kalian sedang jeda atau tidak berkomunikasi atau bahkan kalian sudah putus ya. Jika kalian ingin mengetahui keadaan dia saat ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Namun aku ingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, jadi energinya mungkin tidak bisa resonate 100% untuk kamu ya. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif yang artinya orang banyak. Jadi apabila tidak resonate, maka jangan dipaksakan ya. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, Taurus, di sini aku akan coba shuffle kartunya untuk kamu ya. Bagaimana keadaan dia saat tidak ada komunikasi dengan Taurus? Bagaimana keadaan dia saat tidak ada komunikasi dengan Taurus? Bagaimana keadaan dia saat tidak ada komunikasi dengan Taurus? Taurus. Bagaimana keadaan dia saat tidak ada komunikasi dengan Taurus? Oke, Taurus, once more. Bagaimana keadaan dia saat tidak ada komunikasi dengan Taurus? Oke, cukup. Ada Ten of Swords ya. Ada Seven of Pentacle. Ada Nine of Pentacle. Dan ada Knight of Swords ya. Oke. Lalu ada Six of Pentacle. Ada The Hangman ya. Ten of Pentacle. Lalu ada Ten of Wands ya. Oke, dan di bottom of the deck-nya ada Eight of Swords, ada juga Seven of Swords, dan ada Judgment. Oke. Taurus, bagaimana keadaan dia saat tidak ada komunikasi dengan kamu ya? Di sini mungkin kamu berdealing dengan Gemini, Libra, Aquarius ya. Lalu ada Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu ada Aries, Leo, Sagittarius ya di sini. Namun jangan jadikan zodiak sebagai patokan karena mungkin zodiak hanyalah sebuah energi ya. Tetap sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Aku merasa di sini dia benar-benar terluka ya. Sebenarnya sangat tersiksa gitu ya ketika dia tidak berkomunikasi dengan kamu, Taurus ya. Menyakiti dia, ini kondisi seperti ini benar-benar menyakiti dia, membuat dia tidak berdaya gitu ya. Ada ketidakberdayaan yang dia rasakan ya dalam kondisi seperti ini. Tapi dia mau gimana gitu ya. Dia hanya bisa menerima
gitu kondisi ini ketika dia memang sudah tidak berkomunikasi lagi dengan kamu. Meskipun itu menyakitkan untuk dia, meskipun itu menyiksa dia gitu ya. Tapi di sini aku ngerasa dia mencoba untuk sabar, mencoba untuk menyesuaikan diri ya ketika memang kondisinya mengharuskan tidak ada komunikasi dengan kamu. Dan di sini ada Seven of Pentacle gitu. Aku ngerasa di sini dia lebih menyibukkan diri dengan pekerjaan dia. Dia lebih menyibukkan diri dengan karirnya ya. Intinya dia lebih fokus kepada apa yang sedang dia kerjakan saat ini. Tentunya berkaitan dengan karir ya, dengan koin di sini, Pentacle. Ada Nine of Pentacle dan aku rasa di sini dia cukup nyaman dengan kondisi finansialnya saat ini ya. Jadi di sini dia bekerja lebih giat ya, bekerja lebih keras, fokus ke karir, dan di sini juga ada outputnya gitu. Dia juga apa ya, nyaman gitu dengan kondisi finansialnya. Dia bisa memetik hasil kerja keras dia ini. Jadi dia kerja itu tidak cuma-cuma gitu, tidak sia-sia, tapi ada hasilnya. Dan dia sangat menikmati hasil kerjanya tersebut di sini ya. Dia sangat nyaman, dia sangat bahagia gitu ya dengan kondisi finansialnya atau pencapaiannya dia. Oke? Jadi meskipun dia tidak berkomunikasi dengan kamu, dia masih tetap nyaman, bahagia karena keuangannya dia sangat baik di sini aku lihat ya. Dan ada Knight of Swords ya, dimana aku ngerasa juga mungkin ada kondisi dimana dia ingin melanjutkan hidupnya gitu ya. Ingin meninggalkan hal-hal yang mungkin menyakitkan untuk dia di sini. Dia ingin melanjutkan hidupnya ya, melakukan pergerakan untuk menyongsong masa depan dia, tapi ketika dia melangkah atau ketika dia melakukan pergerakan di sini terkadang dia ingat gitu ya dengan kamu. Terkadang dengan tiba-tiba terlintas pikiran tentang kamu ya, tentang kondisi kalian yang mungkin menyiksa dia ya. Ada Six of Pentacle, mungkin dia ingat ketika kalian masih bersama gitu ya, kalian pernah saling berbagi di sini ya. Oke. Saling memberi ya. Saling melengkapi di sini. Dia ingat hal itu. Terkadang ingatan itu muncul tiba-tiba gitu ya, ketika dia sedang fokus melangkah ya ke depan, melanjutkan langkahnya, tertiba ada ingatan tentang kalian berdua mungkin yang dulunya pernah saling melengkapi ya, saling berbagi perasaan di sini. Ya, itu cukup menguras emosi dia di sini. Sebenarnya dia letih dengan kondisi seperti itu ya. Oke. Dan ada Hangman, aku ngerasa memang mungkin masih ada perasaan dia yang menggantung di kamu ya. Dia masih merasa mungkin belum selesai dengan kamu, itu juga bisa di sini ya. Perasaannya masih menggantung ya. Dan aku ngerasa di sini dia mencoba untuk sabar ya dalam menjalani semua ini. Dia mencoba untuk tetap ikhlas, menjalaninya dengan ikhlas gitu. Makanya di sini dia lebih fokus ke karir aku lihat ya. Ke karir dan ke keluarga di sini. Mungkin dia menikmati hasil kerja kerasnya dia juga bersama keluarga dia di sini ya. Oke, dia berbahagia bersama keluarga dia, orang tua gitu, kakak, adik ya. Dan di sini ada beban ya yang cukup berat yang dia rasakan ketika dia tidak berkomunikasi dengan kamu ya. Sebenarnya dia terbebani ya. Itu cukup berat untuk dia. Tapi bagaimana ya? Di sini memang kondisinya mengharuskan seperti itu. Jadi dia di sini kondisinya hanya bisa menerima, hanya bisa
sabar dalam menjalaninya, ikhlas ya, seperti itu. Dia juga mencoba untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dengan kondisi ketika dia tidak bisa berkomunikasi dengan kamu ya. Meskipun itu berat untuk dia dan cukup menyakiti dia ya. Dan di sini ada Eight of Swords dan aku ngerasa sebenarnya dia masih terbelenggu dengan masa lalunya bersama kamu ya. Dan mungkin dia masih tertekan gitu ya di sini. Karena apa? Karena dia masih mengingat kamu. Terkadang dalam langkah dia ketika dia melakukan pergerakan ke depan gitu ya, melanjutkan langkahnya, melanjutkan hidupnya, dia di sini masih terbelenggu, terlintas ingatan tentang kamu gitu ya. Ini yang membuat dia terkadang suka ragu, mau maju ragu ya, mau mengambil langkah kadang suka takut gitu. Ada kekhawatiran yang dia rasakan di sini. Jadi dia di sini juga sulit sebenarnya untuk mengambil langkah ya. Dan aku lihat di sini dia sulit untuk keluar dari kondisi ini. Seperti itu ya. Meskipun mungkin sebenarnya dia bisa ya. Dia bisa sebenarnya keluar dari kondisi ini tapi dia sulit gitu ya. Dan di sini ada Seven of Swords ya. Aku ngerasa memang ketika dia melanjutkan langkahnya ke depan gitu ya, dia masih saja menengok ke belakang, masih saja flashback tentang kamu atau mengingat tentang kamu. Intinya di sini dia masih melihat ke belakang ya, masih menengok ke belakang. Masih belum bisa fokus dengan langkahnya ke depan. Ya, percuma jika dia melangkah ke depan tapi kepalanya tetap menengok ke belakang. Di sini dia tidak fokus ya. Dia masih terbelah dua gitu ya pikirannya. Oke, di satu sisi dia masih melihat kamu atau memperhatikan kamu, seperti masih ada yang mengganjal ya di dalam hatinya mengenai hal-hal yang ada di belakang gitu ya di sini. Makanya dia sulit sebenarnya untuk melangkah di sini ya. Ada judgment. Aku ngerasa ada karma di sini yang dia rasakan sebenarnya ya. Dalam kondisi ini sebenarnya karma berbicara di sini ya. Karma dari semesta. Memang ini yang seharusnya dia jalani ya. Gitu. Terlepas dari apa yang sudah dia lakukan dengan kamu gitu ya. Tapi semesta sudah menggariskan bahwa dia memang harus menjalani ini gitu ya. Oke. Dan aku rasa mungkin pada akhirnya nanti akan ada keputusan gitu ya di antara kalian di sini ya. Oke, Taurus, mungkin hanya itu saja yang dapat aku sampaikan. Semoga bisa resonate untuk kamu, namun jika tidak resonate jangan dipaksakan ya. Karena ini adalah general reading, jadi bijaksanalah dalam menonton video ini. Sampai jumpa pada video-video aku selanjutnya. Bye!